DPD juga bisa menjelaskan kepada masing-masing kepala daerah dan sampai kepada desa bahwa koperasi Desa Merah Putih itu jangan dianggap itu proyeknya pusat. Itu adalah kegiatan ekonomi di desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkilah, anggaran dana desa pada 2026 tidak mengalami penurunan. Meski secara nominal anggaran dana desa tahun depan hanya sekitar 60 triliun rupiah atau turun dari alokasi 2025 yang mencapai 71 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkilah anggaran dana desa pada 2026 tidak mengalami penurunan, melainkan meningkat jika digabung dengan program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Meski secara nominal anggaran dana desa tahun depan hanya sekitar 60 triliun rupiah atau turun dari alokasi 2025 yang mencapai 71 triliun rupiah. Namun Menkyu mengklaim program tersebut haruslah diartikan sebagai program bersama untuk membangun ekonomi daerah. DPD juga bisa menjelaskan kepada masing-masing kepala daerah dan sampai kepada desa bahwa koperasi Desa Merah Putih itu jangan dianggap itu proyeknya pusat. Itu adalah kegiatan ekonomi di desa. Sehingga hanya karena kami ini adalah karena itu adalah benar-benar 83 triliun yang kami taruh uangnya di Himbara, memang nanti adalah untuk kegiatan koperasi di daerah tersebut. Jadi saya berharap mungkin DPD juga bisa membantu di dalam menjelaskan kepada desa-desa tersebut. Seperti diketahui, hak fiskal daerah terbukti menurun tajam akibat pemenuhan program populis pemerintah pusat. Tercatat total alokasi program pengembangan ekonomi daerah di 2026 mencapai 181,8 triliun yang terdiri atas 60,6 triliun dana desa dan 83 triliun dana penempatan di Himbara untuk pinjaman Koperasi Merah Putih berbunga rendah. Jakarta, Harjo Patmo, IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD RI mengkritik tajam kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai belum maksimal dalam mendukung pemerataan pembangunan di daerah. Kritik tersebut dilakukan usai alokasi transfer daerah, khususnya dana desa, tercatat turun 29% pada Pagu APBN 2026. Salah satu anggota DPD RI asal Bali menyebut bahwa kebijakan pemangkasan dana transfer daerah mengakibatkan pemerintah daerah semakin gencar membidik pajak dari rakyat kecil. Hal ini dianggap sebagai salah satu ekses negatif kebijakan pemerintah pusat yang abai pada kondisi masyarakat daerah. Seperti diketahui dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, TKD diketahui hanya 650 triliun rupiah, lebih rendah dari tahun ini sebesar 919,9 triliun rupiah. Diturunkannya dana transfer daerah ini memicu daerah-daerah untuk mengambil satu langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan PAB daerah tersebut, sehingga seringkali harus mengambil langkah-langkah yang non-populis dengan cara satu upaya meningkatkan PAD daerah melalui pajak yang bersumber dari pajak. Dan ini sudah dirasakan sekali di Pulau Bali, apalagi kelihatan sekali pemerintah sudah sampai menyentuh pada perekonomian kaki lima. Ini salah satunya ada pedagang kelontong, pedagang nasi jinggo yang sudah didatangi oleh Dinas Pajak dalam kaitan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya percepatan percetakan lahan hingga sawah baru guna dapat mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintah pun tengah menyiapkan langkah perbaikan di sektor unggas seperti ayam dan telur guna meningkatkan produktivitas dalam waktu cepat. Guna dapat mendukung program makan bergizi gratis, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya percepatan percetakan sawah baru. Pasalnya menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memandang, program makan bergizi gratis akan menyasar 80 juta orang, sehingga diperlukan percepatan lahan-lahan baru seperti sawah, agar nanti hasilnya dapat mencukupi kebutuhan akan pangan seperti padi dan juga jagung. Selain percepatan lahan baru, pemerintah pun tengah menyiapkan langkah perbaikan di sektor unggas seperti ayam dan telur, guna meningkatkan produktivitas dalam waktu cepat.
bergizi. Nah, makanan bergizi itu kan kalau 80 juta itu perlu berasnya banyak sekali. Oleh karena itu perlu percepatan lahan-lahan yang baru agar produksi kita baik itu pangan dalam arti karbohidrat seperti padi dan jagung dipercepat, ditambah juga protein. Protein itu ya ayam, telur ya, kemudian daging, hortikultura dan lain-lain. Jadi kita Zulkifli memastikan pihaknya telah menerima arahan dari pemerintah melalui instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 2025 dan keputusan Presiden atau Kepres nomor 18 tahun 2025 terkait percepatan swasembada pangan, energi, dan air. Sehingga arahan ini harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY terus tunjukkan pertumbuhan bisnis di tengah ketatnya persaingan retail modern. Dengan jaringan lebih dari 1.100 toko, perseroan mengandalkan strategi price to value untuk menarik konsumen. Hasilnya, Mr. DIY mampu membukukan kinerja positif dan memperkuat posisi di pasar nasional. PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY, emiten berkode MDIY mencatatkan pertumbuhan bisnis di tengah ketatnya persaingan retail modern. MDIY saat ini telah memiliki jaringan lebih dari 1.100 toko di seluruh Indonesia. Dengan konsep value proposition yang menyasar kebutuhan rumah tangga, perseroan berhasil memperkuat posisi di industri retail tanah air. Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia menilai kekuatan utama Mr. DIY terletak pada strategi price to value. Strategi ini menawarkan produk hemat, lengkap, dan mudah dijangkau sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan daya beli masyarakat. Pada periode Januari hingga Juni 2025, Mr. DIY mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 16,5% secara tahunan atau setara 3,7 triliun rupiah. Sementara EBITDA juga naik 14,8% menjadi 1,2 triliun rupiah. Sepanjang paruh pertama 2025, Mr. DIY telah membuka 128 toko baru dan menargetkan lebih dari 270 toko sepanjang tahun ini. Dengan target itu, jumlah jaringan Mr. DIY diperkirakan menyentuh sedikitnya 1.231 toko di seluruh Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Dari informasi emiten kita beralih ke update penutupan sesi pertama IHSG hari ini, di mana IHSG pada sesi pertama hari ini ditutup naik 0,83% ke level 7.866,14. Di mana IHSG tadi pagi dibuka di level 7.843 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.911. Adapun 392 saham mengalami penaikan, 254 saham mengalami penurunan, dan 153 saham stagnan atau tidak bergerak. Kita lihat top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada DSSA yang mengalami penguatan 9,41%, PGAS mengalami penguatan 4,12%, Indi mengalami penguatan 13,16% dan MBMA mengalami penguatan 2,83%. Sementara dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam, ada Antam yang mengalami penurunan 2,02%, MDKA mengalami penurunan 1,95%, PSAB mengalami penurunan 1,67% dan BRPT mengalami penurunan 2,63%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, energi dan industri sama-sama mengalami penguatan di 2,13% dan 1,85%. Sementara properti mengalami pelemahan di 0,73%, begitu juga dengan barang baku mengalami pelemahan di 0,08%.